Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sebuah universitas besar atau sekolah dengan ribuan murid bisa mengelola semua data mereka secara bersamaan? Coba bayangin deh ribetnya. Ada puluhan ribu mahasiswa, ratusan mata kuliah, jutaan data yang harus diurus setiap hari. Gimana caranya mereka bisa melakukan itu semua tanpa jadi kacau balau? Nah, jawabannya ternyata cukup canggih. Betul, sebuah otak digital. Anggap aja ini semacam sistem saraf pusat buat sekolah atau kampus, yang nyambungin semua bagian dan mastiin semuanya jalan lancar. Nah, sistem inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari apa sih SIM pendidikan itu, terus kenapa sistem ini penting banget, gimana cara kerjanya, kita lihat juga contoh-contohnya di sekolah, apa aja tantangannya, dan kita intip sedikit gimana masa depan pendidikan kita yang makin bergantung sama data. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat SIM dalam dunia pendidikan? Jadi, intinya tuh gini. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Mengumpulkan itu artinya yang ngambil data kayak absensi murid atau nilai ujian. Mengolah artinya mengubah data mentah tadi jadi laporan yang bisa kita ngerti. Dan menyimpan berarti menjaga semua data itu biar aman dan rapi, jadi gampang diakses kapan aja kita butuh. Nah, yang menarik banget dari kutipan ini adalah penekanannya di bagian akhir, pengambilan keputusan yang efektif. Ini dia tujuan utamanya. Jadi SIM itu bukan cuma soal nyimpen data ya, tapi tentang gimana caranya mengubah tumpukan data itu jadi wawasan, jadi insight yang bisa dipakai para pimpinan sekolah untuk bikin kebijakan yang lebih baik. Terus, kenapa sih harus repot-repot pakai sistem yang kelihatannya rumit ini? Jawabannya simpel, untuk beralih dari cara kerja lama yang penuh tumpukan kertas ke era digital yang jauh lebih efisien. Coba deh kita lihat, semua poin ini tuh nyambung banget loh. Kalau administrasi lebih efisien, beban kerja guru dan staf jadi berkurang. Kalau informasi yang didapat itu akurat dan real time, kepala sekolah bisa bikin keputusan yang lebih tepat sasaran. Hasilnya apa? Ya kualitas layanan buat siswa dan orang tua jadi meningkat. Dan semua proses jadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Bayangin aja bedanya nyari transkrip nilai siswa di lemari arsip yang berdebu sama nyari data yang sama cuma dengan beberapa kali klik. Nah, itulah kekuatan transformasinya. Dari yang tadinya lambat dan gampang salah, jadi serba cepat, akurat, dan strategis. Sekarang, yuk kita coba bongkar mesinnya. Kita lihat apa aja sih yang bikin sistem ini bisa jalan? Gimana sebetulnya SIM mengubah data mentah jadi informasi yang berguna? Ternyata ada 5 elemen fundamental yang jadi fondasi dari setiap sistem informasi manajemen. Oke, kita punya hardware kalau komputer dan server, terus ada software atau aplikasinya, dan database sebagai gudang datanya. Tapi yang sering banget dilupain itu 2 komponen terakhir. Ini prosedur. Ini semacam aturan main biar datanya tetap rapi. Dan yang paling penting, brainware. Ini adalah kita, manusianya, para admin, guru, staf. Mereka lah otak di balik otak digital ini. Tanpa mereka, teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya. Kelima komponen tadi nggak kerja sendiri-sendiri ya. Mereka bekerja barengan lewat sebuah proses 4 langkah yang mengubah data jadi informasi berharga. Ini kayak siklus hidup data di dalam SIM. Jadi, pertama, datanya dikumpulin dari banyak sumber. Kedua, datanya diolah. Contohnya, nilai rata-rata kelas langsung dihitung otomatis. Ketiga, datanya disimpan dengan aman. Dan yang terakhir, hasilnya disajikan dalam bentuk yang gampang kita pahami. Misalnya, grafik prestasi siswa buat kepala sekolah. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana sih bentuk nyatanya di dunia pendidikan kita? Ternyata ada berbagai jenis sistem dan masing-masing punya tugas spesifiknya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat jenis-jenisnya. Siakat, ini pasti anak kuliahan familiar banget, tempat kita ngisi KRS dan lihat nilai. Terus ada sistem khusus buat kepegawaian, ada juga buat keuangan, sampai LMS yang sekarang populer banget buat belajar online, tempat dosen atau guru taruh materi dan kuis. Contoh-contoh ini pasti udah nggak asing lagi kan? Dapodik itu ibarat tulang punggung data pendidikan nasional kita. I-Rapor udah mengubah total cara guru melaporkan nilai. Dan hampir semua mahasiswa pasti pernah berurusan sama siakat di kampusnya. Ini bukti kalau SIM itu udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari ekosistem pendidikan kita. Tapi ya tentu aja, menerapkan sistem secanggih ini gak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh sekolah dan kampus. Tantangannya itu nyata.
mulai dari infrastruktur teknologi, misalnya internet yang belum merata, sampai literasi digital guru dan staf yang perlu terus ditingkatkan. Belum lagi soal biaya pengembangan yang nggak murah, isu keamanan data yang super krusial, dan kadang ada juga penolakan dari staf yang udah nyaman sama cara kerja lama. Ini semua jadi PR kita bersama. Tapi, terlepas dari semua tantangan itu, ada satu hal yang pasti. Di era digital sekarang ini, menggunakan sistem informasi manajemen itu bukan lagi sebuah pilihan atau kemewahan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Supaya bisa bersaing dan kasih layanan terbaik, institusi pendidikan itu harus jadi lebih efektif, lebih transparan, dan yang paling penting, setiap keputusan harus didasarkan pada data yang valid, bukan lagi sekedar kira-kira atau firasat. Itulah janji dari sebuah sistem informasi manajemen. Jadi, lain kali Anda cek nilai secara online atau daftar kelas lewat sebuah portal, ingat ya, ada otak digital yang bekerja keras di baliknya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan semakin banyaknya data yang kita punya, bagaimana semua ini akan membentuk cara kita belajar, mengajar, dan mengelola pendidikan di masa depan?